الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah sampai saat ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin iman yang istiqomah. Mudah-mudahan iman kita yang menyertai kita dalam melaksanakan sholat isya dan tarawih di Masjid Baitullah ini, iman itu tetap menyertai kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini pada malam hari ini termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, semua ibadah itu digeret oleh Allah untuk pembentukan pribadi yang bertakwa. Begitu juga ibadah puasa, ending yang dikehendaki oleh Allah, la'allakum tattaqun. Ibadah kurban pun begitu, ibadah haji pun begitu. Dan kita pun dijanjikan oleh Allah bagi hambanya yang bertakwa itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Oleh karenanya Allah membuat perlombaan, siapa cepat tepat dia pasti dapat. Perlombaan itu terbuka untuk siapa saja, tidak peduli untuk orang yang berlumuran dengan dosa sekalipun. Perlombaan itu adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu pada ampunan dari Tuhanmu. Barangkali selama Ramadan ini kita semua telah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Namun Allah pun belum mengampuni dosa kita, dosa di antara sesama manusia. Oleh karena itu kalau kita ingin cepat mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosa yang kita lakukan sesama manusia, maka hendaklah di momen Idul Fitri nanti manfaatkan sebaik-baiknya untuk melebur dosa di antara sesama manusia. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dijanjikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa orang yang mendapatkan itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pertama adalah orang yang sanggup menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang boleh jadi kita agak gampang, tapi dalam keadaan sempit kadang-kadang fikir-fikir. Tapi orang yang mentalitas takwanya kuat, yakin dalam keadaan sempit sekalipun, dia sanggup melakukan hal itu. Sebagai contoh, tauladan sahabat Abu Jaham bin Hudzaifah al-Adawi. Abu Jaham bin Hudzaifah ini usai perang Yarmuk itu mencari keponakannya di antara gelimangan para syuhada. Diteliti satu persatu keponakannya masih dalam keadaan hidup.
dan Abu Jaham pada saat itu hanya membawa sedikit air. Sebenarnya air itu pun untuk persediaan dirinya, tapi begitu melihat keponakannya, dia tawarkan air itu. Tiang niku Pak, nek mari perang kira-kira ditawani toyo ambek ditawani emas milih pundi? Milih pun ditawani banyu, ditawani emas. Milih toyo. Jenengan poso sedino niku lak perang merawan hawa nafsu. Kira-kira sing didisikno pada saat buka niku toyo napa sego? Gitu yo. Lah pada saat itu Abu Jaham menawarkan sesuatu yang sepele tapi sangat berharga karena tepat momennya. Air. Begitu air ditawarkan kepada keponakannya, wahai keponakanku, anak pamanku, ini saya bawakan sedikit air untukmu. Ternyata berteriak sahabat dari samping kanan, air, air, tolong, air. Lu keponakan Abu Jaham yang saat itu haus sekalipun, mendengar teriakan sang kawan, dia tidak sanggup meminum air itu. Sambil memberi isyarat, tolong air bawa ke sana. Melangkah kaki Abu Jaham kepada orang kedua. Orang kedua itu adalah Hisam al-As. Hisam, engkau Hisam, ini air yang kau minta Hisam. Loh, tatkala air itu ditawarkan kepada Hisam al-As, berteriak sahabat dari belakang, air, tolong air. Hisam al-As pun yang semula minta air, mendengar teriakan sang kawan, dia pun tidak sanggup minum air itu. Dia memberi isyarat, tolong air bawa ke sana. Itulah perilaku sahabat-sahabat Rasulullah, baik sahabat Ansar maupun Muhajirin. Dia lebih mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi ataupun golongannya. Jadi orang yang dijanjikan oleh Allah dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu, yang pertama adalah orang yang sanggup menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaidh, orang yang pandai menahan amarah. Nahan murang-muring dalam posisi benar niku angel napa mboten? Sulit napa gampang, Pak? Menahan amarah itu sulit. Bahkan mentalitas bangsa kita ini termasuk bangsa yang mudah marah. Kita ini Pak, jujur, pas hujan, jenengan mau berangkat terawih pas hujan, naik motor pelan-pelan, usai hujan ada genangan air, pelan-pelan supaya tidak terkena air. Lu tiba-tiba ada anak muda dari belakang langsung maju kendaraannya dengan cepat, pas kencelingin jenengan ada lubangan tret kena jenengan. Jujur nuk jero ati panjenengan istighfar napa misuh? Lu ternyata susah menahan amarah, itu susah. Lo itu mengenai jenengan wajar. Lo tidak kena apa-apa, lo kadang-kadang kita marah kok. Jenengan ini suatu hari berangkat tergesa-gesa karena ngejar waktu. Di depan jenengan ini ada anak naik motor, jenengan mau nyalip ke kanan dia ke kanan, mau nyalip ke kiri dia ke kiri, mau nyalip jenengan susah. Jujur nuk jero ati ngerundel apa ndak? Iki dia nganan melok nganan, ngiri melok ngiri. Nuk jero ati kira-kira miso apa istighfarian? Itulah susah menahan amarah, itu susah. Oleh karena beratnya menahan amarah dalam posisi benar, ada janji Allah di sana, surga. Wong Pak, saayu-ayu nih wong, nek pas murang-muring ketok ayu apa ketok elek? Lah nek wong elek, iya malah ketok elek. Oleh karena itu jangan mudah marah, tahan amarah itu biar kelihatan cantiknya, biar kelihatan tampannya. Oleh karena itu baginda Rasul itu
Pernah suatu hari itu silaturahim ke rumah sahabat Abu Bakar. Tatkala sahabat Abu Bakar bersama Rasulullah ini bercengkerama, tiba-tiba datang orang dari Arab Badui. Begitu datang ke rumah Abu Bakar, dia langsung mencaci maki Abu Bakar habis-habisan. Abu Bakar terdiam, dia tahan amarahnya. Lu di saat itu baginda Rasul tersenyum karena Abu Bakar diam. Wong niku nek murang mure nek gak oleh tanggapan biasanya malah seru. Dilanjutkan mencaci lagi yang lebih seru lagi, bahkan lebih menyakitkan. Abu Bakar pun diam, Rasulullah tersenyum lagi. Lo yang ketiga kalinya Badui ini mencaci maki yang lebih menyakitkan, menusuk ke dalam hati Abu Bakar. Di saat itu Abu Bakar membalas caciannya, sehingga terjadi perang mulut di antara keduanya. Rasulullah langsung meninggalkan Abu Bakar tanpa mengucap salam. Dikejar oleh Abu Bakar sampai ke halamannya Rasul. Kenapa kau tinggalkan aku dalam keadaan begini? Apa salahku Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, pada saat pertama kali engkau dicaci maki orang Badui, engkau terdiam, aku tersenyum. Karena pada saat itu ribuan malaikat datang mendoakan kamu. Di saat Badui itu menyakiti kamu, mencaci kamu yang lebih sangat sakitnya lagi, engkau terdiam. Turun lagi malaikat lebih banyak sehingga saya tersenyum. Tapi yang ketiga kalinya, tatkala kau balas caci makian Badui itu, semua malaikat pergi, yang datang adalah iblis, dan saya tidak mau mengucap salam kepada iblis. Oleh karena itu Rasulullah memberikan trik supaya kita ini cepat reda dalam amarah. Innal ghadaba minasyaiton. Marah itu datangnya dari setan. Wa inna syaiton khuliqa minan nar. Setan dicipta dari api. Wa innaman nar tudfa'u bil ma. Api itu bisa padam dengan air. Idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila sedang marah salah seorang di antara kalian, cepat-cepatlah ambil air wudu. Lah nek wudu kok sik murang-muring ae selulup bisa nek perlu. Itu resep yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, idza ghadiba ahadukum qa'iman falyajlis. Apabila engkau marah dalam keadaan berdiri, cepat-cepat duduk. Jangan dibalik. Kita saksikan di TV orang-orang itu kalau lagi duduk kemudian marah malah berdiri. Berdiri tidak puas, sepatu dilempar, sepatu tidak puas, meja dibalik. Ini membalik resep dari Rasulullah. Lu duduk kok masih marah, faliyatoji, cepat-cepat berbaring. Berbaring kok masih marah. Ayo kita saksikan bagaimana model orang berbaring. Siapa yang dimarahi? Paling langit-langit. Itu resep yang jitu dari Rasulullah. Tapi umat Islam jarang yang melakukan, malah dibalik. Awal marah duduk, semakin meningkat malah berdiri. Berdiri nggak puas, lempar itu sepatu. Sepatu sudah ke depan, aqua botol dilempar, semuanya dilempar. Wal 'afina 'anil nas. Orang yang dijanjikan oleh Allah dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah pemaaf terhadap sesama manusia. Pemaaf itu kelihatannya enteng tapi susah. Oleh karena itu umpama nanti pas hari raya kita ini punya musuh Pak, dendam kepada orang karena orang itu sering mendolimi diri kita. Dia datang pas hari raya, diajak seluruh anak cucunya. Ikhlas niatnya minta maaf kepada kita, Pak. Ketuk pintu pagar, tek 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 tek, jenengan buka korden sret. Musuh bebuyutan. Kira-kira pintu jadi dibuka apa ditutup lagi? Kalau ditutup lagi berarti yang kesetanan itu sebenarnya yang mau minta maaf musuh kita apa kita? Pemaaf itulah
perbuatan yang mudah tapi berat, berat tapi mudah. Oleh karenanya di penghujung ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Dalam konteks ayat ini, berbuat baik adalah berbuat baik kepada orang yang telah menzolimi diri kita, bukan berbuat baik kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Kalau berbuat baik kepada orang yang berjasa kepada kita gampang, itu balas budi. Dia ngirim kita roti, kemudian kita kirim kembali kolak. Dia ngirim kita anggur, kita kembalikan kadang-kadang apel. Itu balas budi gampang. Tapi berbuat baik kepada orang yang telah menzalimi diri kita, itulah berat. Karena beratnya itulah di sana ada janji Allah surga. Enek wong tonggo biasa ngelokno judes, tapi jenengan terus apii, nek esuk ana sarapan dikirim sarapan. Engko mari kok pasar enek jajan dicangking dikei jajan. Insya Allah lambat laun dia akan baik kepada kita. Itulah akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.